Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian. Kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini, ya. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan? Dibanding 96 juta. Ya, pemilih Prabowo Gibran kalian itu nggak sampai 1 TPS. Suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS gitu loh, ya. TPS itu isinya 300. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut. Sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Terungkap, Sylvester Matutina belum pernah lihat ijazah Jokowi. Guys, saya pikir huru-hara soal ijazahnya Pak Jokowi ini sudah tidak sesuai akal sehat lagi ya. Karena yang digugat siapa, yang menjawab siapa. Kan nggak nyambung. Ini lagi bapak satu ini. Orang mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi. Kok dia petantang-petenteng menyangkal pernyataan orang, seakan dia yang paling benar dan paling tahu. Padahal kan sebenarnya dia ini tidak punya kapasitas untuk mendebat orang seperti Roy Suryo dan yang lain. Roy Suryo itu adalah seorang pakar, jadi dia punya kemampuan untuk meneliti atau membuktikan ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Karena itu memang bidangnya guys. Sedangkan Sylvester ini kapasitasnya apa coba? Pemilik ijazah bukan, pakar juga bukan. Bahkan dia sendiri pun belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Lalu kenapa kok sebegitu yakinnya kalau ijazah Pak Jokowi itu beneran asli? Itulah yang dinamakan fanatik guys. Lagi pula, kalaupun dia pernah melihat ijazahnya Jokowi, tidak bisa juga menyimpulkan kalau ijazah itu adalah asli. Seperti contohnya kemarin ya, di saat Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di depan para wartawan. Para wartawan itu pun tidak bisa mengatakan kalau ijazahnya itu ijazah asli. Belum tentu loh. Karena balik lagi tadi ya, mereka tidak punya kemampuan untuk mengatakan ijazah itu asli atau palsu. Yang bisa membuktikan atau yang punya kemampuan itu adalah pakar dalam bidang itu. Jadi buat bapak ini, yang suka emosian, bertingkah selalu arogan, kalau bisa berhenti deh pak. Karena sebenarnya Anda itu nggak nyambung. Wah parah, si ijazah Ruko, Sylvester Matutina, tantang Jenderal Kopassus dan Jenderal Marinir. Karena kita tahu Sunarko, kumis tebal, ya kan? Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar, yang bawa senjata ini ya Sunarko ini, Sunarko, ya, dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian. Kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini, ya. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan? Dibanding 96 juta. Ya, pemilih Prabowo Gibran kalian itu nggak sampai 1 TPS.
Ya, jadi suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS itu loh, ya. TPS itu isinya 300. Nah, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut. Sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Rismond, ya kan, Bitor, Roy Suryo, 100%, bukan 99, masuk penjara. Kalau saya melihat bahwa isu ijazah palsu dan juga isu pemaksulan, ini hanya omong kosong semuanya. Nggak ada fakta-fakta atau dasar-dasar hukum yang mereka punya gitu loh. Tapi mainannya Rismond itu nggak peduli soal mekanisme hukum, ya, Bang. makanya, dia mau mainkan bahwa intinya palsu. Ini kan orang-orang nggak waras. Makanya sampai hari ini saya selalu ketemu Rismond, Roy Surya, TPUA. Saya bilang bukti-bukti kalian tuh nol besar, kosong. Rismond mereka, ya kan, Bitor, Roy Suryo, 100%, bukan 99, masuk penjara. Masuk penjara. Awalnya ini kan mereka nggak menyangka. Mereka ini kan bagian dari pion-pion, ya kan, kurcaci-kurcaci yang diperintah untuk memainkan. Boleh tahu siapa yang perintahkan? Ya, yang merasa kemarin mereka hancur lebur oleh Pak Jokowi. Spesifik ada gerbong Anies Baswedan, ada gerbong Ganjar. Boleh langsung disebutin siapa kira-kira, Bang? Ini adalah orang-orang, ya, tokoh-tokoh politik. Ada yang mantan presiden, ada mantan wapres, ada yang kalah pilpres 0103 kemarin. Mantan presiden di sini bisa disebutin loh, cuma ya itulah. Yang mantan presiden ini yang mau orangnya, ya kan, nanti kalau bisa di pertengahan jalan ini Prabowo Gibran Lengser digantikan oleh mereka, atau di 2029, termasuk kalangan FPI dan HTI, yang kemarin waktu zaman Pak Jokowi dibubarkan. Betul. Mereka mau mendudukin gedung DPR MPR, ya kan, kembali lagi itu tidak jadi masalah, masyarakat nggak akan terpengaruh. Yang bikin saya pusing nanti ambulan-ambulan Solmed, ya kan, atau ambulan siapapun akan datang ke gedung MPR DPR bawa tabung gas oksigen, ya kan, bawa itu alat-alat kesehatan. Ini kan udah aki-aki udah tua, macan ompong semua gitu loh. Jadi diiringan panci, diiringi panci-panci, ya kan, diiringi oleh sikat WC, ya kan. Jadi jangan sampai kita ini apa namanya, yang jadi sibuk. Padahal kalian mau dudukin gedung DPR MPR, kami ini akan menduduki warung-warung, ya kan, restoran-restoran. Kami mau makan-makan, kami nggak mau gila seperti kalian, ya gitu. Jangan kau pecah belah bangsa ini hanya karena perbedaan pendapat. Kami siap berkorban untuk keutuhan NKRI, tapi untuk orang sepertimu, simpleton, jika kau masih melontarkan penghinaan kepada pimpinan kami, ke lubang semut pun pasti kami cari. Kami adalah yang bertarung sampai titik darah penghabisan. Kami cari kau. Pak Prabowo itu nggak suka sama kalian, nggak gubris, ya. Makanya Roy, ya kan, Tifa, emang kalian Pak Prabowo ada ketemu kalian. Terus yang kedua itu pensiunan jenderal-jenderal itu, emang Pak Prabowo ada ketemu sama pensiunan ini yang habis obat ini, ya kan, apa nih namanya nih, Forum Purnawirawan Prajurit ini habis obat. Nggak ada. Yang Pak Prabowo temuin itu adalah Pepabri, PP Angkatan Laut, PPAD, PPAU. Ini yang diketemui, dan bersama kemarin Pak Trisno juga.
ditemuin bersama Mas Gibran, bersama Ibu Megawati, gitu. Jadi kembali lagi, ini nggak ada, kalian mau adu domba itu nggak mungkin berhasil, karena Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu bukan lagi bestie, mereka itu soulmate, solidaritas merah putih di sini ya, yang saling jatuh cinta untuk membangun Indonesia. Jadi jangan kalian halu atau mimpi yang enggak. Ya, bener-bener lama-lama obat habis bener, kalian bener-bener gila, nggak pakai sendal jalan di jalan-jalan itu ya. Halo para netizen di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya di S. Kali ini saya mengungkapkan sebuah kesalahan, mungkin kesalahan saya bersama netizen di seluruh Indonesia. Nah, dan dalam video kali ini teman-teman netizen itu terwakilkan. Terutama saya mau bikin surat terbuka kepada seorang yang namanya Sylvester Matutina. Kita netizen seluruh Indonesia sedang melirik, sudah memperhatikan gelagat dan perilaku Anda selama ini. Anda dan geng Anda semakin lama semakin tidak bisa dibenarkan cara-cara Anda. Anda itu siapa? Sylvester Matutina. Anda itu siapa? Pengacara kondang kah? Anda gak ada apa-apanya di negara ini. Dan sudah dipastikan Anda tidak ada bersumbangsi apapun di negara ini. Kita netizen di seluruh Indonesia tidak terima seorang Sylvester seperti Anda merendahkan seorang mantan Danjen Kopassus, Mayor Jenderal Sunarko. Anda tidak pantas bicara seperti itu. Anda sedang diperhatikan oleh netizen di seluruh Indonesia. Hati-hati Anda sekarang, ini bukan ancaman. Bisa-bisanya Anda mau mencukur kumis Bapak Sunarko. Anda jangan merasa di atas angin, berteman dengan Andi Aswad, Ade Fernando, siapalah, Citra Romadoni. Hati-hati Anda bicara. Siapa kami yang Anda maksud? Jangan melibatkan netizen dan jangan melibatkan masyarakat Indonesia yang jengah nengok keadaan negara sekarang ini. Anda udah terlalu overconfident, seakan-akan kebal hukum, berteman dengan orang-orang yang membela kekuasaan, yang membela pemerintahan lama. Kalian itu banci, bicara tanpa resiko, menjilat mengharapkan komisaris. Kita netizen tahu apa yang kalian lakukan sekarang ini. Pemerintahan juga sekarang lagi diperhatikan oleh rakyat Indonesia yang kondisinya sekarang sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu pemerintahan dengan sistem recruiting pejabat-pejabat secara ugal-ugalan. Terlalu banyak pejabat-pejabat giveaway di Indonesia sekarang ini. Makanya negara ini sekarang seperti ini kondisinya. Dan kalian bilang ini baik-baik saja. Kalau ada yang membantah pemerintahan, kalau ada yang mengkritik ke pemerintahan, bahkan kalian suruh pindah dari Indonesia. Kalian tuh siapa? Masyarakat Indonesia bersama netizen sudah jengah melihat kelakuan Anda. Sylvester Matutina yang selalu tampil dengan arogansinya di seluruh acara-acara di media. Seakan-akan Anda yang terlalu benar. Semua orang yang mengkritisi di Indonesia ini salah di depan Anda. Saya tahu tim-tim Anda sekarang. Dan orang-orang yang haus jabatan satu persatu akan masuk ke dalam komisaris-komisaris yang disediakan oleh negara ini. Kita lihat Ade Armando, dengan kapasitas apa kita juga nggak tahu, sekarang menjabat komisaris PLN. Tahu apa dia tentang listrik? Kita lihat vokalis Giring, yang sanggup menggiring sang pangeran menjadi ketua umum partai di PSI. Akhirnya menjabat wakil komisaris Garuda. Ini negara apa? Terus Sylvester sedang menunggu komisaris apa? Citra Romadoni sedang menunggu komisaris gitu? Ade Fernando, Ferdinand Manik, semua orang yang seperti Anda, apa yang sedang Anda tunggu? Kalau bukan jabatan. Sekali lagi Anda bukan siapa-siapa di negara ini. Sumbangsi kalian tuh tidak ada selain daripada menjilat. Kita netizen di seluruh Indonesia bukanlah orang-orang
bodoh kita lagi memperhatikan apa yang kalian lakukan di negara ini. Sementara pejuang-pejuang kebenaran seperti Dr. Tifa, Roy Suryo, Bang Lismon Sianipar dengan resiko masuk penjara, dibully, keluarga juga tidak nyaman, tapi mereka tetap berjuang. Bukan seperti kalian yang petantang petenteng, bicara seenaknya. Kembali lagi kepada Anda, Silverter Matutina, Anda sudah terlaluan merendahkan seorang mantan Danjen Kopassus. Pak Sunarko adalah lulusan Akmil. Lulusan Akmil itu bukan Om Pimpah. Ya, kalau dibandingkan dengan Anda, Andi Aswad, Ade Fernando, Sylvester Matutina, Pitra Romadoni, ya nggak ada apa-apanya kalian. Apapun yang terjadi dengan Jenderal Sunarko, Anda anggap dia pemakar. Mereka makar karena ada hal yang harus diperjuangkan, karena ada hal yang tidak sesuai dengan konstitusi di negara ini. Bukan ada kepentingan pribadi seperti Anda ini. Manusia-manusia seperti Ade Irma Caniago, Sylvester Matutina, Pitra Romadoni. Itu siapa lagi tuh yang rambut jambul kayak gogon itu? Ade Fernando, Andi Azwar, mantan-mantan relawan-relawan Jokowi. Relawan itu siap untuk susah. Bukan seperti Anda sekarang yang gaya-gaya salon tampil di media, seakan-akan udah perfect, bicara tanpa resiko apapun. Kalian itu banci. Ini suara hati dari para netizen di seluruh Indonesia. Kalian harus paham itu. Kalian tidak ada apa-apanya di negeri ini dan belum pernah punya sumbangsi apapun untuk negeri ini. Dan kami selaku pembayar pajak masih punya sumbangsi. Itu juga kepada Ketua Peradi. Itu siapa? Si Ade. Lu hati-hati, jangan semua orang akan lu somasi, lu banci. Orang berjuang sedikit lu somasi. Mantang-mantang menjadi pembela-pembela penguasa, Anda bertindak seenaknya. Kita ini udah jengah dengan apa yang Anda perbuat. Kita pastikan netizen tidak pernah berhenti untuk mengawasi kalian semua. Untuk para purnawirawan, mantan-mantan jenderal, tetaplah pikirkan negara ini. Tetaplah pikirkan negara ini untuk menuju kebaikan. Dan kami selaku netizen siap bela para pejuang bangsa dan siap untuk melawan Anda semua para penjilat bangsa. Salam waras dari Medan. Salam bela bangsa. Emangnya UGM nggak bisa membela dirinya sendiri ya? Masa cuma Sylvester Stallone yang lulusan Ruko University menjadi diehard pembela pembela UGM sih? Dia bukan alumni UGM. Siapa lagi itu? Pitra Romadoni bukan alumni UGM. Andi Aswan bukan alumni UGM. Ya, kami tahu aturan akademik yang dijunjung tinggi di UGM, sehingga kami sangat yakin UGM bermain. Maksud saya, pengurus UGM bermain. Pasti. Karena kami ya lahir dari rahim UGM. Kami paham aturan UGM yang sangat ketat. Kalau Sylvester ya nggak tahu. Sylvester tahunya bagaimana menjilat supaya jadi komisaris. Sylvester Matutina, cukup besar nyalimu, telah menghina dan merendahkan martabat mantan Komandan Jenderal Kopassus, Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, dan mantan Komandan Korps Marinir, Letnan Jenderal Purnawirawan Soeharto. Mulutmu sangat kotor dan lebih busuk dari air comberan. Pengabdian, jasa, serta prestasi kedua jenderal yang kau hina itu sangat tidak sebanding dengan pengabdian, jasa, serta prestasimu yang hanya bermodalkan bacot, jilatin majikan Mulyono tanpa mengedepankan akal sehatmu. Sadarkah kau, majikanmu Mulyono itu adalah satu-satunya mantan presiden di Republik ini
yang banyak dihina, terutama melalui media sosial. Dalam setiap perdebatan pun, kau hanya bermodalkan emosi yang menunjukkan kelemahanmu yang sangat minim ilmu. Dan ingat, kedua jenderal yang kau hina itu adalah loyalis Presiden Prabowo. Tetapi mereka bukan penjilat dan juga bukan Antek Mulyono, junjunganmu itu. Sebagai bentuk solidaritas, kami mantan tentara yang tergabung dalam Serdadu Ekstrimatra Nusantara sangat mengecam dan mengutuk keras atas segala bentuk penghinaanmu terhadap jenderal-jenderal panutan kami yang sangat kotor itu. Salam akal sehat, salam nasional sejati, dan saya Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstrimatra Nusantara. Saya ingatkan, Master, jangan sok jagoan kamu. Saya Panglima Gam, saya Komandan Operasi Suruhajai. Jangan sok jagoan kamu di Indonesia ini. Jangan kau ancam Pak Marto. Kalau kau mengancam Pak Marto, berhutang nyawa kamu dengan saya. Bahwa akan saya cari kemana-mana kamu lari, saya cari sampai kapanpun, sampai titik darah. Kalau kita terpancing, kita jadi bodoh kayak mereka. Bodoh seperti para purnawirawan ini ya. Ya, jadi ini nggak ada kau bilang kamu hebat-hebat tuh nggak, itu omong kosong itu. Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tetap satu, termasuk dengan Mas Gibran. Nggak ada masalah. Abang lihat bagaimana dengan peristiwa pemakzulan yang diagendakan para purnawirawan untuk Gibran sehingga mengganggu? Nggak ada. Pak Prabowo juga nggak ada kan ketemu sama mereka. Aku tanya sama Pak Prabowo, ketemu nggak sama pecundang-pecundang pensiunan itu? Pecundang-pecundang pensiunan. Enggak, kita jangan terpancing. Kita jangan terpancing. Kalau kita terpancing, kita jadi bodoh kayak mereka. Gitu. Bodoh seperti para purnawirawan ini ya. Ya, jadi ini nggak ada kau bilang kamu hebat-hebat tuh nggak, itu omong kosong itu. Kenapa? Mereka nggak ngerti hukum, nggak ngerti konstitusi, tapi ingin memaksulkan. Lah, mereka kan purnawirawan jenderal. Masa dikata nggak ngerti hukum, Bang? Ya, jadi intinya bahwa kita jangan terpancing, Bang. Kenapa? Memang mereka mau terjadi revolusi. Mereka mau mengadu domba sehingga terjadi keributan, ya kan? Akhirnya mereka juga ingin revolusi atau kudeta. Sebenarnya itu. Tapi kan kalau kita lihat kan nggak cukup kuat, Bang. Ya kan, di parlemen paling tidak kan hampir semua kita lihat kemarin kan, baik Golkar termasuk Demokrat juga, termasuk Gerindra udah mengatakan bahwa tidak ada pemaksulan. Nasdem sendiri juga mengatakan, Pak Surya Paloh mengatakan ini kan jangan sampai hanya gara-gara kebencian, akhirnya mereka ingin memaksulkan tanpa ada fakta atau logika hukumnya. Kan? Jadi yang mereka bisa itu hanya membangun narasi jelek dan framing. Makanya kita pendukung Prabowo Gibran, hati-hati, jangan mau diadu domba, gitu loh. Baik pihak umpamanya katanya, oh kok Pak Prabowo diam-diam aja sih, nggak turun. Atau, Pak Jokowi dan Pak Prabowo udah bentrok nih? Enggak lah. Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu tetap satu, termasuk dengan Mas Gibran, nggak ada masalah. Sylvester lawan Kumis Tebal Purnawirawan. Kumis Tebal, kau pikir takut sama kau? Kau ini dulu ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar. Yang bawa senjata ini ya Sunarko ini, ya, dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menduduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian. Kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini, ya. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan, dibanding 96 juta. Ya, pemilih Prabowo Gibran kalian itu nggak sampai 1 TPS. Suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS itu loh, ya. TPS itu isinya 300. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut. Sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, Kumis Tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah? Terungkap, Sylvester Matutina belum pernah lihat ijazah Jokowi. Guys, saya pikir huru-hara soal ijazahnya Pak Jokowi ini sudah tidak sesuai akal sehat lagi ya. Karena yang digugat siapa, yang menjawab siapa. Kan nggak nyambung. Ini lagi bapak satu ini.
orang mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi. Kok dia petantang petenteng menyangkal pernyataan orang, seakan dia yang paling benar dan paling tahu. Padahal kan sebenarnya dia ini tidak punya kapasitas untuk mendebat orang seperti Roy Suryo dan yang lain. Roy Suryo itu adalah seorang pakar, jadi dia punya kemampuan untuk meneliti atau membuktikan ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Karena itu memang bidangnya guys. Sedangkan Sylvester ini kapasitasnya apa coba? Pemilik ijazah bukan, pakar juga bukan. Bahkan dia sendiri pun belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Lalu kenapa kok sebegitu yakinnya kalau ijazah Pak Jokowi itu beneran asli? Itulah yang dinamakan fanatik guys. Lagi pula, kalaupun dia pernah melihat ijazahnya Jokowi, tidak bisa juga menyimpulkan kalau ijazah itu adalah asli. Seperti contohnya kemarin ya, di saat Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di depan para wartawan. Para wartawan itu pun tidak bisa mengatakan kalau ijazahnya itu ijazah asli. Belum tentu loh. Karena balik lagi tadi ya, mereka tidak punya kemampuan untuk mengatakan ijazah itu asli atau palsu. Yang bisa membuktikan atau yang punya kemampuan itu adalah pakar dalam bidang itu. Jadi buat Bapak ini, yang suka emosian, bertingkah selalu arogan, kalau bisa berhenti deh Pak. Karena sebenarnya Anda itu nggak nyambung. Sudah selesai. Wah parah. Si ijazah Ruko, Sylvester Matutina, tantang Jenderal Kopassus dan Jenderal Marinir. Karena kita tahu Sunarko, woi, kumis tebal, ya kan? Kau pikir kita takut sama kau? Kau ini dulu, ya kan, yang dulu ditangkap karena kasus makar. Yang bawa senjata ini, ya, Sunarko ini. Sunarko, ya, dan Sunarko sama Soeharto, kamu yang menggeruduk KPU. Kita nggak ada takut sama kalian sama sekali loh, ya. Aku kasih tahu kalian. Kalian jangan coba-coba mau bikin adu domba bangsa ini, ya. Kita ini punya hak yang sama. Kalian tuh hanya 300 orang, ya kan, dibanding 96 juta ya, pemilih Prabowo Gibran. Kalian itu nggak sampai 1 TPS. Ya, jadi suara kalian tuh nggak sampai 1 TPS itu loh, ya. TPS itu isinya 300. Ya, jadi jangan kau coba-coba mau mengadu domba, mau revolusi. Kalian siapa? Kan Sunarko kau ditahan kan atas kebaikan Pak Luhut. Sebagai jaminan akhirnya kamu bebas. Sunarko, kumis tebal kau. Jangan sampai kita cukur kau punya kumis. Kau pikir kami takut sama kau? Hah?
Rismond, ya kan, Bitor, Roy Suryo, 100%, bukan 99, masuk penjara. Kalau saya melihat bahwa isu ijazah palsu dan juga isu pemaksulan, ini hanya omong kosong semuanya. Nggak ada fakta-fakta atau dasar-dasar hukum yang mereka punya gitu loh. Tapi mainannya Rismond itu nggak peduli soal mekanisme hukum, ya, Bang. makanya, dia mau mainkan bahwa intinya palsu. Ini kan orang-orang nggak waras. Makanya sampai hari ini saya selalu ketemu Rismond, Roy Surya, TPUA. Saya bilang bukti-bukti kalian tuh nol besar, kosong. Rismond mereka, ya kan, Bitor, Roy Suryo, 100%, bukan 99, masuk penjara. Masuk penjara. Awalnya ini kan mereka nggak menyangka. Mereka ini kan bagian dari pion-pion, ya kan, kurcaci-kurcaci yang diperintah untuk memainkan. Boleh tahu siapa yang perintahkan? Ya, yang merasa kemarin mereka hancur lebur oleh Pak Jokowi. Spesifik ada gerbong Anies Baswedan, ada gerbong Ganjar. Boleh langsung disebutin siapa kira-kira, Bang? Ini adalah orang-orang, ya, tokoh-tokoh politik, ada yang mantan presiden, ada mantan wapres, ada yang kalah pilpres 0103 kemarin. Mantan presiden di sini bisa disebutin loh, cuma ya itulah. Yang mantan presiden ini yang mau orangnya, ya kan. Nanti kalau bisa di pertengahan jalan ini Prabowo Gibran Lengser digantikan oleh mereka, atau di 2029, termasuk kalangan FPI dan HTI, yang kemarin waktu zaman Pak Jokowi dibubarkan. Betul. Mereka mau mendudukin gedung DPR MPR, ya kan. Kembali lagi itu tidak jadi masalah, masyarakat nggak akan terpengaruh. Yang bikin saya pusing nanti ambulan-ambulan Solmed, ya kan, atau ambulan siapapun akan datang ke gedung MPR DPR bawa tabung gas oksigen, ya kan, bawa itu alat-alat kesehatan. Ini kan udah aki-aki udah tua, macan ompong semua gitu loh. Jadi diiringi panci, diiringi panci-panci, ya kan, diiringi oleh sikat WC, ya kan. Jadi jangan sampai kita ini apa namanya, yang jadi sibuk. Padahal kalian mau dudukin gedung DPR MPR, kami ini akan menduduki warung-warung, ya kan,